Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di presentasi kali ini di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang pembuatan tempe. Nah, tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau berbeda bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligoporus. Nah, membentuk padatan tempat berwarna putih. Sedian fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Warna putih pada tempe disebabkan adanya micelia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Nah, di mana tekstur kompak juga disebabkan oleh micelia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi, tetapi umumnya para peneliti menganggap bahwa Rhizopus sp merupakan jamur yang paling dominan. Jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Namun, jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan taksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Nah, jamur ini mempunyai kemampuan mengurangi lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur Rhizopus oryzae mampu menghasilkan protase menurut Ceresson dan Heseltine. Kemudian, fermentasi. Pada tempe terdapat jamur Rhizopus oryzae yang mengalami fermentasi. Nah, di mana fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa ekspektor elektron eksternal. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe, yang pertama oksigen. Oksigen ini dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang. Aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Nah, oleh karena itu apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkusnya, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak antara lubang satu dengan lubang lainnya sekitar 2 cm. Yang kedua yaitu uap air. Uap air yang lebih akan menghambat pertumbuhan kapang. Hal itu disebabkan karena setiap jenis kapang mempunyai optimum untuk pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga, suhu. Nah, kapang tempe dapat digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat ditumbuh baik pada suatu ruang 25-25 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka pada waktu pemeraman, suhu ruangan tempat pemeraman perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu keaktifan laru, di mana mikroba yang sering dijumpai pada lampu tempe adalah kapang jenis Rhizopus digosporus. Akan kapang lebih jenis R. oryzae, sedangkan pada laru murni campuran selain kapang Rhizopus digosporus dapat dijumpai pada kultur murni Klebsiella. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang atau diuraikan menjadi asam-asam amino sehingga nitrogen terlarutkan akan mengalami peningkatan. Kadar air kedelai pada saat sebelum fermentasi mempengaruhi pertumbuhan kapang. Selama proses fermentasi akan menjadi perubahan pada kadar air di mana setelah 24 jam fermentasi, kadar air kedelai akan mengalami penurunan menjadi sekitar 61% dan setelah 40 jam fermentasi akan meningkat lagi menjadi 64%. Peranan Rhizopus oryzae dalam meningkatkan gizi tempe. Nah, kedelai merupakan bahan baku tempe pada pembuatan tempe. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya.
Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolifik kapang akan diuraikan menjadi asam-asam amino sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna selama proses fermentasi. Karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau ungu lari ke dalam juga akan hilang. Perubahan-perubahan lain yang menjadi selama fermentasi tempe adalah berkurangnya kandungan oligosakarida penyebab influenza. Yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Nah, perubahan-perubahan lain yang terjadi selama fermentasi tempe adalah berkurangnya kandungan oligosakarida penyebab penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 72 jam. Nah, selama fermentasi asam amino bebas juga akan mengalami peningkatan dan peningkatannya akan menjadi jumlah terbesar pada waktu fermentasi sampai 72 jam. Nah, kandungan serat kasar dan vitamin akan meningkat pula selama fermentasi kecuali vitamin B atau yang lebih dikenal dengan tiamin. Nah, masuk ke dalam proses pembuatan tempe. Yang pertama itu kedelai direbus dalam kuali selama kurang lebih 1 jam sampai matang. Hal ini dimasukkan agar kedelai menjadi lembek dan lunak sehingga memudahkan dalam proses penggilingan, atau kedelai yang sudah matang direbus kurangnya menjadi lebih besar karena melar. Yang kedua, setelah itu kedelai digiling dengan mesin giling. Hal ini bertujuan agar biji kedelai bisa pecah menjadi dua. Nah, proses penggilingan ini bisa menggunakan mesin penggiling atau dengan menggunakan alat giling tradisional seperti blender yang dapat digunakan. Jika sudah, saring dan cuci kedelai hasil gilingan. Ini bertujuan untuk menghilangkan kulit tipis kedelai. Cara pencuciannya dengan menggunakan saringan nampan terbentuk kecut dan nampan apa saja yang penting berlubang. Jika sudah, dinginkan kedelai dengan cara meletakkannya di atas ablek nampan lebar berbentuk lingkaran. Nah, jika sudah agak dingin, taburkan ragi tempe Rhizopus sp dan aduk secara merata. Yang kelima, bungkus kedelai dengan menggunakan daun atau plastik. Untuk pembungkusannya dengan menggunakan plastik sudah diberi lubang-lubang kecil. Tunggu selama 2-3 hari sampai kedelai benar-benar jadi dan siap diolah. Nah, sekian hasil presentasi dari pembuatan tempe yang saya lakukan. Jika ada kekurangan kelebihan saya mohon maaf. Saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.